ternyata gambus ini konon sebagai media untuk syiar Islam di tanah Lampung. Artinya sama dengan petikan losbas ya, yang dari Mesir, dari mana itu, dari Turki ya, losbas sebagai media untuk syiar Islam di tanah Lampung. Jumpa lagi dengan saya Agus Tidatara. Kali ini saya berada di rumah musisi gambus Lune, Bapak Johansa. Selamat sore, Pak Johan. Sore. Ya, kali ini saya juga ditemani oleh Ibu Nani Rayu sebagai penulis warisan budaya tak benda. Sore, Ibu. Sore. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas salah satu kebudayaan Lampung original Abung Timur, tepatnya di Desa Bumi Agung. Kali ini kita akan bahas kupas tuntas tentang gambus Lune. Pak Johan, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah gambus Lune ini sendiri? Saya mengenal gambus ini mulai dari umur 10 tahun. Untuk gambus sendiri Pak, dibuat dari bahan apa Pak untuk bahan terbaik? Ini gambus ini karena menyontoh waktu dari Mesir itu menyebarkan agama Islam. Dia itu bawa gambus nangka sebelah. Jadi di waktu zaman itu, bukankah kita mau bikin gambus kayak nangka sebelah? Tablik aja kita belum ada. Nah, gimana kita mau bikin nangka sebelah? Dikarenakan tablik juga kita belum ada. Maka kita sendiri menciptakan gambus ini dari kayu bulat. Pas saya waktu pembongkaran rumah, saya nemukan bangkai gambus bekas nenek saya dulu. Nah, dari situlah saya menciptakan gambus ini, ngelihat bangkai gambus itu. Jadi bermula dari nenek itu? Itu masih dari nenek saya dulu. Entah tahun berapa, ya. Jadi, saya tahunya udah ketemu bangkai gambus itu. Jadi hakikatnya gambus ini masuk ke tanah Lampung itu sebagai media untuk syiar Islam, betul? Iya. Dulunya kan persebaran agama Islam. Jadi dari Arab itu bawa gambus. Gambusnya itu gambus nangka sebelah. Jadi itu teman-teman, ternyata gambus ini konon sebagai media untuk syiar Islam di tanah Lampung. Artinya sama dengan petikan losbas ya, yang dari Mesir, dari mana itu, dari Turki ya, losbas sebagai media untuk syiar Islam di tanah Lampung. Nah, sejauh ini Pak Johan selama menekuni musik gambus lutik ya, sudah kemana aja Pak Johan? Ya, semenjak saya menekuni gambus lutik ini, udah pertama-tama saya mewakili Lampung, yaitu main di Gedung Itu Tulis Jakarta. Tahun berapa itu? Itu tahun 89. Nah, setelah saya gabung dengan Sanggar Mas Jakarta, waktu itu Pak Alam Shah masih hidup. Saya kira itu mungkin lebih 20 hotel yang saya main. Setelah ini tuh Pak? Nah, maka pertama-tama saya dikirim ke Belanda. Ke Belanda? Dua, saya dikirim ke Jepang. Yang ketiga, saya dikirim ke Malaysia. Yang keempat, saya dikirim ke Amerika. Mancanegara? Pak ya? Belum keliling, tapi udah pernah mewakili Indonesia. Udah 4 kali saya mewakili Indonesia. Di sini Bu Nani, Ibu sedang menulis tentang gambus ya. Bisa dijelaskan apa alasan Ibu jadi tertarik untuk menulis? Yang pertama karena mungkin suka. Kemudian yang kedua, apa yang ditekunin oleh Pak Johan ini di Lampung sangat langka. Untuk di Lampung Utara sendiri, pelaku gambus hanya Pak Johan yang tertinggal, bahkan pembuat gambus hanya Pak Johan. Jadi, iya tinggal satu-satunya. Jadi, mumpung saya bisa bergabung
itu bersama beliau, apa-apa ini yang dia tekunin itu saya coba tulis. Kemudian apalagi saya sarankan untuk membina anak-anak generasi muda, yang mana alhamdulillah beliau berhasil, dan terciptalah sebuah pagelaran yang mana oleh beliau Gambus Luni ini kemudian kita kolaborasikan dengan alat-alat musik modern, jadi musik etnik modern, sehingga supaya anak-anak muda sekarang ini ada tidak jenuh. Biasanya anak-anak muda itu enggan memainkan musik-musik tradisi. Jadi makanya minatnya, supaya menarik minat anak-anak muda, maka kita kolaborasikan dengan musik-musik modern, yang mana alhamdulillah anak-anak muda sangat tertarik untuk itu. Kemudian saya juga suka menulis tertarik dengan gambus ini, yaitu tadi salah satunya dia sudah langka dan sudah tidak ada lagi orang yang membuat di sini. Kemudian ya satu-satunya pelaku budaya tentang Gambus Luni itu sendiri. Ketika pemerintah dapat mensupport, maka gambus itu bisa terlestari. Kemudian dengan adanya pagelaran, dengan adanya pembinaan-pembinaan, dengan adanya festival-festival, mungkin Gambus Luni ini dapat diperkenalkan pula kepada generasi-generasi muda. Harapan saya pemerintah dapat melihat bagaimana memajukan sebuah kebudayaan lewat generasi muda sekarang ini. Kembali ke Pak Johan. Pak Johan, selama ini ada nggak perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan kegiatan Bapak dalam melestarikan Gambus Luni ini? Ya sebenarnya ini mohon maaf kalau perhatian dari pemerintah setempat. Memang saya ini mulai dari dulunya berjuang sendiri. Berjuang sendiri? Berjuang sendiri, mulai dari orang yang pesan-pesan gambus sekian, saya berjuang, cuman tinggal ngambil karyawan aja yang bantu saya bikin. Sedangkan saya udah pernah mengajukan proposal, mohon bantuan dari pemerintah untuk membeli alat untuk perajin gambus ini. Bukan kamu dibantu, hilang semua, proposalnya juga nggak ada. Jadi teman-teman, itu salah satu dari keprihatinan Bapak Johan Shah, yang notabene ini musik original Lampung, ya Pak ya, yang sudah warisan dari leluhur, yang mana Gambus Luni ini salah satu media untuk syiar Islam di tanah Lampung. Namun saat ini tersisa Bapak Johan lagi, Bu ya, yang masih konsisten melestarikan tradisi Gambus Luni. Sangat disayangkan ketika Bapak Johan harus berjuang sendiri tanpa adanya perhatian dari pemerintah daerah. Semoga dengan momentum ini Pak ya, kita harap bisa menggugah hati dari kepala dinas terkait, ya kan, ataupun dari Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara. Semoga bisa mensejahterakan dari Bapak Johan sendiri, musisi Gambus Luni yang saat ini memang berjuang sendiri, bahkan dari dulu Pak Johan ya. Mungkin ada harapan-harapan yang disampaikan kepada pemerintah daerah Pak? Ya, saya cuma sedikit menyampaikan, jangan sampai tradisional Lampung ini jangan sampai menghilang. Saya mohon dilestarikan di generasi berikut. Dan saya ini kan udah tua, jadi saya nggak tahu di umur, entah besok, entah lusa. Jadi mohon sama pemerintah kita supaya bisa dilestarikan. Tapi kalau saya masih bertahan, saya tidak mau menyerah. Langsung. Mudah-mudahan didengar oleh mereka yang hari ini sedang mengemban amanah sebagai kepala daerah. Ada yang terlewat tadi Pak Johan, dari untuk Gambus Luni sendiri, bahan yang terbaik untuk menghasilkan suara yang baik itu bahan kayak apa Pak?
bahan yang terbaik ini cuman ada dua. Satu kayu nangka, dua kayu sungkai. Tapi lebih baik suara kayu sungkai daripada suara nangka. Dan juga kita masih ketergantungan dengan proses pembuatan. Kalau dia ini kita bikin tipis, ini kan yang pastinya sampai lubang semua. Suaranya lebih nyaring kalau kita bikin tipis. Dan kulit ini juga, ini nggak bisa diambilkan dari kambing yang udah tua. Karena kambing yang udah tua itu udah tebal. Kulitnya ini perlu tipis dan tutup ini juga perlu tipis. Supaya suaranya nyaring. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Oke teman-teman, sekian obrolan singkat kita kali ini bersama musisi Gambus Luni, Bapak Johan. Terima kasih waktunya Pak Johan. Begitu juga dan Ibu Nani selaku penulis Gambus Luni, warisan budaya tak benda WBTB. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you guys. Nyokabar wawarian, nyokabar wawarian, tido kedermunyayan, panas dawa sinau, tido kedermunyayan, panas dawa sinau, ya dan ya dana.